peristiwa itu seperti dianggap sederhana. Tapi ternyata momen itu menjadi momen di mana Tuhan mencabut paspornya. Hari ini kita akan bicara, judulnya adalah Ajarku Berdiam. Nah, kenapa? Karena setelah sebulan lebih kita kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, banyak orang sudah mulai bosan, banyak orang udah mulai pusing, banyak orang udah stres, nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena selama ini kita sibuk sekali. Selama ini kita manusia zaman sekarang itu padat sekali kerjaannya. Kita hampir tidak pernah berdiam diri lama sekali. Sehingga ketika kita disuruh diam, kita bingung. Manusia zaman ini gagap. Kita nggak tahu caranya bagaimana berdiam diri di rumah. Karena kita nggak pernah diam lama-lama. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara berdiam itu di masa-masa seperti ini. Nah, berdiam itu punya dua arti ya. Secara kamus, yang pertama diam itu diam, tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apa-apa, itu berdiam. Maka ada berdiam diri ya gitu ya. Lalu satu lagi artinya bertempat tinggal, berumah. Maka orang bilang, kamu berdiamnya di mana? Oh, dia berdiamnya di kota anu. Dia berdiamnya di apartemen itu. Nah, jadi itu bicara soal tempat tinggal. Dua-duanya kita akan bahas karena kedua makna itu yang kita alami sekarang ini. Apalagi Jakarta sudah PSBB, lalu Bekasi, minggu ini nanti Tangerang juga, Jabodetabek semua akan PSBB. Karena itu kita ingin belajar bagaimana caranya berdiam. Diam tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Apa itu artinya pasif, tidak melakukan apa-apa. Enggak juga. Kenapa? Karena diam itu sudah ada dalam budaya manusia sejak lama. Jadi orang bisa tidak berbuat apa-apa, orang bisa tidak berkata apa-apa, tapi bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain. Agak ulangi ya. Orang bisa tidak berkata apa-apa, orang bisa tidak berbuat apa-apa, tapi bukan berarti dia sedang tidak ngapa-ngapain. Maksudnya gimana Kak? Gini, diam itu punya beberapa makna ya. Dalam budaya manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Paling tidak ada 3 makna yang mau Kak share hari ini soal diam yang pertama tadi. Diam itu bisa memiliki makna yang pertama, tanda kita memperhatikan. Ya, kalau kita memperhatikan, biasanya kita akan diam. Kalau guru menerangkan di sekolah, kita diam. Tanda kita memperhatikan dia. Kalau dosen menerangkan, kita diam. Kalau atasan menerangkan, kita diam. Pendeta menerangkan khotbah, kita main handphone. Kita diam juga ya. Ini soal main handphone ini biasanya di setiap ibadah dilarang ya dulu ya. Setiap ibadah tolong handphone disimpan. Nah, karena sekarang ibadah online ada banyak orang begitu mulai jam ibadah, handphonenya disimpan. Jadi dia nggak ibadah, padahal ibadah lewat online. Nah, tapi anyway, maksudnya adalah kita diam itu tanda kita memperhatikan. Tanda kita menyimak. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, tapi ternyata dia sedang melakukan sesuatu. Apa itu ya? Tadi tanda memperhatikan. Nah, karena itu saat ini kita berdiam, ini kita harus gunakan kesempatan ini juga untuk memperhatikan. Memperhatikan apa yang selama ini tidak sempat kita perhatikan karena kesibukan kita, karena aktivitas kita. Ya, banyak kakak suka bilang begini, banyak orang berdoa buat Indonesia, buat dunia, buat bangsa-bangsa macem-macem. Tapi ketua RT-nya aja dia nggak tahu, tetangganya aja dia nggak tahu. So bagaimana dia bilang dia mau berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia? Nah, lingkungannya dia nggak perhatiin. Selama ini mungkin karena kesibukan ya, kita pergi kerja pagi, pulang malam gitu ya. Lalu sibuk lagi pelayanan, sehingga kita tidak sempat memperhatikan lingkungan sekitar. Sekarang saatnya kita memperhatikan lingkungan sekitar kita ya. Memperhatikan bagaimana keadaan sekitar kita. Memperhatikan orang-orang yang dekat dengan kita. Memperhatikan keluarga kita ya. Selama ini berapa banyak waktu yang kita habiskan di rumah? Rasanya mungkin nggak banyak, karena aktivitasnya padat, lalu jalanan di Jakarta macet. Sekarang jalan di Jakarta nggak macet lagi ya. Wah, ini prestasi juga nih ya, jadi jalan nggak macet lagi sekarang, tapi karena corona. Jadi waktu kita di rumah itu makin singkat, interaksi sama orang juga cuma singkat. Nah sekarang bisa seharian di rumah, ketemu sama orang-orang di rumah kita, ketemu papa, mama, adik-adik,
ketemu keluarga. Nah, saatnya kita memperhatikan apa yang selama ini tidak kita perhatikan. Jangan-jangan kita nggak tahu selama ini makanan kesukaannya apa. Kita nggak tahu hobinya apa. Iya kan? Kita nggak tahu apa yang dia suka. Sekarang saatnya kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini momen di mana kita memperhatikan. Karena itu mari juga habiskan momen bersama ya. Nonton bersama, melakukan hal-hal bersama. Supaya kita bisa perhatikan. Dulu teman ya, setelah selesai kuliah, selesai sekolah nggak sempat komunikasi. Sekarang ada banyak waktu di rumah, bisa komunikasi ya. Beberapa grup WhatsApp kakak yang grup alumni itu rame lagi sekarang nih ya. Rame kenapa? Karena semuanya orang ada di rumah. Kesempatan ini kita gunakan untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Memperhatikan sekitar kita, tetangga kita. Lalu kita perhatikan dunia ya. Kita perhatikan bagaimana perkembangannya. Dan tidak lupa juga kita memperhatikan hidup kita. Ya. Kita perhatikan hidup kita selama ini bagaimana ya. Kita cermati hidup kita yang sudah ada selama ini. Kita cermati, kita lihat. Ada hal-hal mungkin yang selama ini luput ya, tidak sempat kita perhatikan, maka sekarang kita perhatikan. Yang kedua, diam itu maknanya apa lagi? Berpikir. Kita diam saat kita berpikir. Misalnya saat kita lagi ngobrol sama orang nih, dia ngobrol nyelocos, kita tunggu. Maksudnya gimana tadi? Bentar, saya pikirin dulu. Nah, seringkali kita lagi bicara, lagi ngobrol, kita minta waktu diam untuk jeda, kita berpikir ya. Kita mau mencermati sesuatu. Jadi diam bukan berarti tidak ngapa-ngapain, tapi juga bisa berarti kita sedang berpikir. Saat ini, saat kita diam, mungkin saat yang bagus untuk kita berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang banyak hal. Saya berpikir soal pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita ini oke? Lalu apakah kita juga sudah oke di pekerjaan ini? Maksudnya tadi pekerjaan itu oke, cocok gak buat kita? Lalu apakah kita sudah memberikan yang baik, yang tepat pada pekerjaan kita? Gitu ya. Lalu memikirkan macam-macam. Memikirkan soal hidup. Bagaimana hidup kita? Ya tadi kan kita cuma memperhatikan ya, diperhatikan. Sekarang berpikir, bagaimana hidup saya yang saya hidupi selama ini? Sudahkah kita bertanggung jawab kepada yang memberi hidup kita? Sudahkah kita dalam hidup ini benar-benar menghidupinya dengan tanggung jawab? Selama masa-masa ini kakak berpikir ya soal waktu, ya soal kehidupan. Ternyata waktu itu benar-benar singkat lah, ya benar-benar singkat. Memang sekarang rasanya kita seperti wah lama banget ini. Ya ketika waktu serasa berhenti. Tapi kalau kita cermati hidup kita ke belakang, kita akan sadar bahwa ternyata hidup itu tuh singkat. Ya. Kakak ketemu di grup ya, teman-teman yang dulu kuliah bareng-bareng. Kita tamat kuliah itu 12 tahun lalu. Tiba-tiba sekarang menyadari, wah mayoritas sudah berkeluarga, ada yang punya anak 1, 2, 3. Ada juga sih memang yang masih jomblo ya. Dia katanya mau seperti Tuhan Yesus, tidak pernah berubah. Ya Tuhan Yesus tidak berubah, jadi dia dari dulu sampai sekarang masih jomblo, tidak berubah gitu. Ada juga tapi serasanya baru berapa saat lalu kita kuliah, baru saat yang lalu kita berinteraksi sama orang, ternyata sekarang udah seperti ini. Momen ini kita bisa berpikir tentang itu. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Lalu kalau ternyata hidup itu singkat, berarti yang ke depan ini mau berapa lama lagi hidup kita? Mau berapa lama pun itu ternyata singkat loh. Singkat ternyata. Nah, bagaimana kita hidup selama ini? Nah, ini saat kita untuk berpikir di masa-masa seperti ini. Ya, karena kehidupan yang kita jalani ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semua aspek kita periksa, ya. Karena hidup ini selama ini kita teratur ya. Apalagi manusia modern zaman sekarang hidupnya sangat teratur, semuanya diatur, bahkan seolah-olah hidup kita itu sudah ada formulanya ya. Sehingga kadang-kadang Tuhan juga kita batasi dengan formula kita. Contohnya begini. Ketika Musa melayani Tuhan, dari awal pelayanannya
ada tongkat yang menemani dia. Ya. Tongkat itu menemani dia. Dia mengadakan mukjizat dengan tongkat itu. Dia menghadapi Firaun dengan tongkat itu. Dia menghadapi para ahli tenung sihir Mesir juga dengan tongkat itu. Lalu dia membawa orang Israel keluar juga dengan tongkat itu. Dia belah Laut Merah dengan tongkat itu. Tongkat itu menemani dia. Dan tongkat itu seolah-olah menjadi formula dari pelayanannya. Lalu adalah momen di Kadesh Barnea ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengeluarkan air dari batu kepada bangsa Israel yang lagi marah itu. Dan Tuhan suruh dia mengeluarkan air itu dengan bicara, tidak pakai tongkat. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia pukul batu itu dengan tongkat dan tetap sih mukjizatnya keluar air. Ya. Kenapa? Karena dia merasa itulah formulanya. Kehidupan dia selama ini seperti itu. Sehingga ketika Tuhan bicara, dia tidak mendengarnya. Dia dengar tapi tidak mendengarkan. Ya. Seringkali dalam hidup ini kita dengar tapi nggak mendengarkan. Karena dengar dan mendengarkan sesuatu yang beda. Ya. Dengar tuh sepintas dengar. Seperti sekarang, kakak bicara, ada beberapa suara lain yang masuk. Kita sengaja shoot di luar ruangan, supaya ada banyak suara yang masuk. Ada suara orang jualan, ada suara orang main, suara orang layangan. Tapi, siapa yang kalian dengarkan? Suara mana yang lebih utama? Itu bedanya mendengar dan mendengarkan. Dia dengar Tuhan bicara, tapi dia tidak mendengarkan. Kenapa? Karena dia sudah punya formulanya sendiri. Dia pukul batu itu dengan tongkatnya. Dan peristiwa itu seperti dianggap sederhana, atau ujung-ujungnya sama kok, toh ada mujizat keluar. Tapi ternyata momen itu menjadi momen di mana Tuhan mencabut paspornya ya. Harusnya dia bisa masuk Kanaan, dicabut sama Tuhan paspornya sehingga dia nggak bisa masuk tanah Kanaan. Nah, formula-formula itu ada dalam hidup kita. Nah, saat ini mungkin juga momen kita berpikir, ya. Selama ini hidup saya gimana ya? Kadang-kadang mungkin formula itu sepertinya benar, tapi membuat kita jadi kurang mendengarkan suara Tuhan. Saat momen-momen diam ini, momen-momen di rumah ini, kita harus berpikir, melihat lagi bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Ya, kakak bilang dari beberapa minggu yang lalu, selama ini mungkin telinga kita hirup pikuk oleh dunia. Ya, hirup pikuk oleh berbagai informasi, berbagai suara dunia. Sekarang ketika dunia tanda kutip ini sunyi, sepi, tidak ada apa-apa, ini momen di mana kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suaranya dan berpikir, apakah saya sudah melakukannya dalam hidup saya? Ya. Ini momennya. Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan masing-masing. Ya. Yang ketiga, apalagi tandanya diam. Ya, yang diam yang pertama ya. Empati dan simpati. Misalnya ada teman kamu yang lagi mengalami masalah, yang lagi nangis, diputusin pacar, ditinggalin teman-teman, atau menghadapi masalah sama orang tuanya. Apa yang kamu lakukan? Kadang-kadang nggak perlu ngoceh macam-macam, nggak perlu ngajarin macam-macam. Cukup cuman diam, ada di samping dia, memeluk dia, melai dia, lalu bilangnya ya. Dan itu menunjukkan tanda kita berempati, tanda kita simpati, ya, tanda kita sepenanggungan, seperasaan dengan dia, tanda kita memahami kondisinya. Itu kita lakukan saat orang diam. Jadi bukan berarti nggak peduli, justru itu tanda kepedulian. Kadang-kadang diam. Nah, dalam kondisi diam saat ini, saatnya kita peduli, saatnya kita bersimpati, berempati. Dengan siapa? Macam-macam. Mulai dari yang di rumah. Orang di rumah sudah, siapa lagi? Orang di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di samping rumah kita. Kita perhatikan. Ya, kita tanya, kita bantu apa yang mereka butuh. Siapa lagi? Keluarga di gereja kita. Gereja kita sudah melakukan beberapa kegiatan sosial ya terhadap orang-orang yang ada dalam gereja. Karena kita tahu kondisi COVID ini dampaknya itu bukan cuma kepada kesehatan, tapi juga kepada perekonomian. Ada banyak orang yang sudah mengalami masalah perekonomian, termasuk juga di gereja kita. Ya. Karena itu gereja sudah melakukan tindakan ya, mereka sudah melakukan pemberian bantuan. Nah, itu untuk internal di jemaat. Tapi selain jemaat juga kita melakukan untuk orang yang di luar. Misalnya nanti hari Rabu kita akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak di sekitar sekretariat gereja kita di Green Lake. Kita akan berbagi dengan mereka. Kita akan datang ke sana, memang tidak akan bagi langsung karena
kita menghindari orang-orang berkumpul. Nah, kita akan berikan, kita kerjasama sama kelurahan ya, sama RW, nanti RW akan bagikan kepada masyarakat. Harapannya apa? Ini momen dimana kita untuk menolong, menunjukkan bahwa kita berempati dengan mereka. Kita mungkin kesulitan dalam kondisi ini, tapi mereka kesulitannya jauh lebih mendasar soal makanan dan minuman. Besok makan apa mereka nggak tahu. Karena itu kita akan bantu mereka, kita akan berpartisipasi. Dah, mari kita melakukan ini terus, baik secara gereja maupun secara pribadi tiap-tiap individu. Nah, karena itu kalau kita mau berpartisipasi juga boleh. Untuk teman-teman Anchor, tanya teman-temanmu yang lain bagaimana kerjaannya. Beberapa perusahaan sudah mengurangin pegawai, ada yang ngurangin gaji, ya, macam-macam. Tanya, saatnya peduli. Kalau kau belum bisa berbuat sesuatu, doakan, ya, berdoa, tanda kepedulian. Lalu orang-orang di luar sana, ini momen dimana kita membangkitkan kepedulian kita, ya, bagaimana kita. Nah, itu tuh tadi ya pengertiannya, contoh dari yang diam, tidak berkata-kata, tidak berbuat apa-apa, tapi bukan ngapa-ngapain. Nah, berdiam kedua juga tadi artinya apa? Tinggal, bertempat tinggal. Nah, di mana kita tinggal sekarang? Dalam kondisi ini kita semua disuruh diam di rumah, disuruh tinggal di rumah. Ya. Dalam Alkitab ada juga momen-momen seperti ini. Momen Paskah yang pertama, ketika tulah ke-10 terjadi di Mesir, orang-orang Israel disuruh diam di rumah. Disuruh diam di rumah, rumahnya mereka sudah ditandai oleh cap darah. Lalu mereka disuruh diam di rumah supaya mereka selamat. Supaya langsung sulungnya selamat. Ya. Ada momen di mana lagi? Momen ketika orang Israel mau masuk tanah perjanjian. Mau merubuhkan tembok Yeriko, dikirimlah pengintai-pengintai. Waktu pengintai itu dikirim, ketahuan mereka sembunyi di rumah Rahab. Rahab minta tolong kepada mereka. Aku sudah tolong kamu nih. Nanti kalau kalian masuk Yeriko, aku jangan diapa-apain ya. Lalu pengintai-pengintai itu bilang begini, oke, kami janji. Tapi syaratnya kalian harus tinggal di rumah. Diam di rumah ini, nanti akan ada tanda, kau akan kami selamatkan. Tapi kalau ada orang keluargamu yang keluar dari rumah, maka kita nggak tahu, kita nggak bisa ngapain. Tapi selama dia tinggal dalam rumah kamu ada tandanya, semua aman. Nah, itu momen-momen di mana orang disuruh tinggal di rumah untuk keselamatan. Ada momen seperti itu, termasuk juga momen di mana kita ada saat ini. Kita dianjurkan untuk tinggal di rumah. Bahkan dengan PSBB kita tanda kutip sedikit dipaksa untuk tinggal di rumah. Kenapa? Karena banyak orang mungkin belum mau tinggal di rumah. Padahal tujuannya apa dalam konteks ini? Supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa aman, ya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak orang selama ini nggak suka tinggal di rumah, ya. Selama ini orang sukanya tinggal di tempat lain macam-macam. Nah, ini menunjukkan bahwa selama apapun orang ke mall, selama apapun orang liburan, ujung-ujung dia harus kembali ke rumah. Demikian juga di momen seperti ini. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan, dunia menghadapi kendala, solusinya di mana? Ke rumah. Kita disuruh untuk tinggal di rumah. Rumah adalah tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita berlindung. Rumah ini rumah kita di dunia. Sementara rumah kita yang kekal di mana? Di surga. Siapa yang punya itu? Tuhan. Karena itu kita mesti tinggal di dalam Dia. Ya. Kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 bilang apa? Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Abide in me. Kita harus berdiam di dalam Dia. Di sini kita tinggal di rumah. Tapi dalam konteks kekekalan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ya. Tinggal dalam Tuhan apa manfaatnya? Oh, banyak macam-macam. Nanti kalian bisa baca, ya. Kita harus tinggal di dalam Dia. Momen-momen seperti ini, ya. Ketika kita tinggal di rumah, kita juga harus memikirkan rumah abadi kita. Di manakah kita nanti setelah hidup kita berlalu di bumi ini? Karena itu dari sekarang kita mesti tinggal di dalam Dia. Bagaimana caranya? Simple, sederhana, ya. Bagaimana kita tinggal dalam Tuhan? Kita mari mengenal Dia. Kita tinggal dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita harus tinggal dalam Tuhan, artinya kita harus mengenal Dia. Ini bicara soal hubungan, soal relasi. Ya. Karena itu simpelnya gimana? Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu kata lagu sekolah minggu zaman dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Karena nggak tahu selama ini
Rutin nggak kita baca Alkitabnya? Rutin nggak kita doanya? Momen-momen seperti ini adalah momen di mana kita baca kitab suci, doa tiap hari. Dulu mungkin masuk ke alasan, aduh kak sibuk, aduh kak capek segala macam. Sekarang kita di rumah aja. Waktumu yang, tapi kan saya tetap kerja kak, WFH. Oh iya ya nggak apa-apa. Tapi waktumu yang harusnya kau jalan dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, bisa kau gunakan untuk baca kitab suci, untuk berdoa. Nggak ada alasan lagi. Karena itu akan ngajak kita semua untuk, ayo kita baca kitab suci, kita baca Alkitab kita. Semua anak Anchor sudah pernah dikasih Alkitab. Yang nggak punya Alkitab nanti lapor, dikirimi lagi Alkitabnya. Ya, walaupun di handphone ada, tapi kalau mau buka televisi akan dikasih. Tujuannya apa? Supaya di momen ini kita bisa belajar, kita mengenal Alkitab kita mencintai Tuhan lewat Alkitab kita, dan kita berdoa tiap hari. Nah inilah cara-cara yang hari ini Kak share kepada kita semua. Bagaimanakah cara kita berdiam dalam kondisi saat ini? Caranya seperti itu. Ya. Kita berdiam di dalam Dia, tinggal dalam Dia, dan percayalah ketika corona ini berlalu, ketika wabah ini selesai, kalau kita berdiam seperti itu, kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Ya. Kalian di luar mungkin nggak baik, tapi kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena kita mengasihi orang lain, kita berempati pada orang lain, kita mengasihi saudara kita, dan lebih utama kita mengasihi Tuhan juga. Kita semakin mengenal Dia di momen-momen seperti ini. Selamat tinggal di dalam Tuhan.